Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku, video ini kami buat setelah kami mendapatkan informasi A1 yang valid bahwa pada tanggal 14 Desember 2022 nanti seluruh partai baru dan partai non-parlemen akan diloloskan oleh KPU kecuali Partai Umat. Alhamdulillah. Kalau ketawa dosa nggak ya? Kasihan juga nih orang tua ini. Ketawa aja lah. Bagi kami, keputusan yang akan dikeluarkan oleh KPU ini sangat bias dan penuh kejanggalan yang tidak masuk akal. Terlebih kita semua telah menyimak berita-berita hari ini di beberapa media mainstream yang mensinyalir adanya manipulasi oleh KPU untuk meloloskan partai-partai tertentu. Introspeksi diri, Pak. Udah tua. Seharusnya lebih bijak gitu loh. Yang namanya orang sudah tua itu seharusnya lebih bijaksana. Jangan semakin menjadi-jadi. Nampaknya atas perintah kekuatan yang besar, Partai Umat disingle out atau satu-satunya yang disingkirkan sehingga Partai Umat tidak bisa mengikuti pemilu 2024. Sebagai warga negara Indonesia, saya sebagai masyarakat, saya paling menolak dan tidak setuju jika seandainya dimintain pendapat dan disuruh pendapat, lebih baik Bapak Amin Rais pensiun saja di rumah menikmati hidup dengan cara yang baik. Oke? Dengan ini, kami Partai Umat mengajukan 3 tuntutan sebagai berikut. Pertama, menuntut agar seluruh hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh KPU terhadap partai-partai baru dan partai-partai non-parlemen untuk segera diaudit oleh tim independen. Kedua, menuntut agar seluruh hasil verifikasi administrasi yang telah dilakukan KPU terhadap partai-partai parlemen untuk juga diaudit secara independen dan dibuka seluas-luasnya kepada publik. Sebagai sosok orang tua, sebagai sosok senior, sebagai sosok yang dituakan, seharusnya Bapak ini itu lebih bijaksana dan mawas diri. Seharusnya Pak, kamu sadar diri, dan seharusnya yang namanya orang tua itu nggak usah banyak tingkah, dan lebih baik biarlah urusan negara ini diurusi yang lebih muda, karena dialah generasi muda penerus bangsa ini. Sebagai orang tua, sebagai penasihat sajalah dah cukup. Kalau memang nggak bisa nasihati, nggak usah bacot dan memprovokasi. Itu aja, agar Bapak kelihatan berwibawanya. Ketiga, menuntut DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, untuk segera memeriksa seluruh jajaran KPU Pusat terkait dengan adanya dugaan kuat intervensi yang dilakukan oleh KPU Pusat kepada KPU Provinsi dan KPU Daerah mengenai hasil verifikasi faktual di provinsi dan di daerah, dan segera memberhentikan oknum-oknum yang melakukan pelanggaran. Ini nih yang paling tidak disukai oleh rakyat, terutama kaum muda. Bapak itu sebenarnya posisinya apa di pemerintahan? Kalau orang sipil, ya gunakanlah hak sebagai orang sipil gitu loh. Dan selama ini Bapak itu selalu seperti merasa penguasa negeri ini gitu loh. Kita semua Pak, jujur saja kagum karena Bapak dulu salah satu adalah penggerak reformasi. Dulu saya sangat mengidolakan sekali, tapi berjalannya waktu saya semakin paham dan semakin ngerti tujuan Bapak yang sebenarnya. Dan ternyata perkataan Gus Dur benar, bahwa Anda akan menjadi gelandangan politik. Itu sudah menjadi kutukan Pak. Karena apa? Karena ulah Bapak sendiri. Seharusnya jika seandainya Bapak bisa memposisikan diri ya, mawas diri ya, introspeksi diri ya,
seharusnya Bapak itu mendapatkan posisi yang sangat mulia. Karena apa? Selain senior, selain juga menurut saya Anda sebagai sejarawan dan bapak bangsa ini. Namun, jika Bapak selalu seperti itu, ya pada dampaknya masyarakat akan menilai lain gitu loh. Pada dampaknya akan dinilai sebelah mata. Dan untuk saat ini sungguh Pak, sungguh ini sebagai bukti bahwa apa? Bahwa rakyat Indonesia tidak respect sama sekali kepada Bapak. Justru setiap tingkah yang Bapak lakukan semakin menanam kebencian, amarah rakyat Indonesia. Kalau bisa saya sarankan ya, lebih baik Bapak diam saja. Diam dan mendukung Pak Capres tahun 24 secara sportif. Jadi janganlah jadi orang tua yang provokatif. Oke? Kalau orang lain Pak mungkin sudah masuk bui Pak, tapi Anda dibiarkan, seharusnya lebih sadar diri lah Pak. Kalau orang lain sudah di penjara Pak, kalau orang lain Pak mungkin sudah hilang tinggal nama Pak. Mungkin karena apa? Karena Bapak Jokowi, karena pemerintah ini, karena bangsa ini memandang Bapak itu sebagai senior dan sedikit banyak memiliki jasa Pak. Tapi jangan terlalu ya Pak ya. Mohonlah, kasihanilah yang muda ini. Berikanlah kesempatan yang muda. Oke. Sebagai rakyat Indonesia saya menyarankan Bapak cukup diam saja. Diam. Oke. Kalau Bapak diam, selamat negara ini. Salam damai. NKRI harga mati.